yang orange yang kalau udah dibilang hipertensi. Ya, jadinya kalau hati-hati yang hipertensi itu yang jadi pokoknya kalau batasnya biasanya 140/90 itu udah termasuk hipertensi. Nah, biasanya orang hipertensi itu tuh nggak ada gejala-gejalanya, ya, jadi nggak nampak benar-benar gitu. Jadi kalau kayak kita cacar gitu, misalnya kan kelihatan betul-betul gitu ya, maksudnya ada cacarnya gitu. Kalau ini nggak ada apa-apanya, jadi biasanya orangnya cuma kadang-kadang pusing gitu ya. Bahkan mbak saya di rumah tuh hipertensi udah lama banget, itu dia kayak nggak ada apa-apa. Ditanya ada keluhan apa mbak? Nggak ada, sama sekali nggak gitu ya. Cuman suatu hari dia kan tetap minum obat hipertensi terus nih ya, dia tuh rajin minumnya sebenarnya. Tapi otomatis organnya juga melemah gara-gara hipertensi ini gitu. Padahal dia juga lumayan jaga semuanya dia supaya karena dia kontrol terus gitu ya sama dokter, terus habis itu dia minum obat juga. Sehingga suatu hari pas lagi ke internis dibilang ginjalnya udah 30%. Ya, bisa tiba-tiba seperti itu. Makanya akibat hipertensi salah satunya kenanya ke ginjal. Ya, bisa juga stroke, bisa juga jantung gitu. Itu udah pasti kayak berhubungan gitu. Ya. Dan mbak saya itu juga pada waktu dibilang tinggal 30% dia shock banget. Tapi fisiknya masih enak banget. Ditanya ada rasa sakit nggak? Enggak. Dia tetap kerja seperti biasa. Hingga 1-2 tahun kemudian setelah diagnosis 30% ini, dia mulai nggak bisa makan. Ya, kayaknya kayak 1 sendok aja tuh beratnya setengah mati gitu. Jadi otomatis kayak berat badannya nyusut gitu ya. Tapi mungkin karena dia kerjanya masih semangat banget, jadinya kayak adrenalinnya tinggi gitu. Masih nggak kepikiran gitu dibanding kalau dia mungkin diam-diam di rumah kepikiran banget gitu ya. Nah suatu hari akhirnya dia udah lama nggak bisa makan, akhirnya kita udah bilang udah lah mbak istirahat aja di rumah. Dia tetap nekat masuk gitu. Pokoknya akhirnya satu hari sampai dipaksa masuk rumah sakit, udah sejak itu dia udah nggak keluar lagi dari rumah sakit karena langsung drop banyak banget karena nggak bisa makan kan, diinfus, dicuci darah gitu ya. Jadi sebenarnya mbak saya tuh nggak mau masuk rumah sakit karena nggak mau cuci darah gitu. Karena kalau dia dengar dari teman-temannya yang ini yang udah pernah cuci darah tuh kayaknya sekali cuci darah ujung-ujungnya meninggal gitu. Jadi dia takut banget gitu. Cuman memang pada saat dia memutuskan oke deh gue masuk rumah sakit, itu memang ya kondisinya udah mulai turun terus ya, nggak ada apa-apanya 30% apalagi sekarang gitu. Terus abis itu nggak lama kemudian lemas udah dalam waktu 6 bulan dia meninggal gitu. Usianya nggak terlalu jauh lah, kira-kira dia 50-an lah gitu. Ya jadi hipertensi ini bisa dibilang kayak penyakit yang diam-diam tanpa kita tahu rusak gitu ginjalnya biasanya. Ya. Jadi kalau misalnya memang ada hipertensi dan dokter sudah bilang ini kayaknya harus hemodialisis, cuci darah aja lah gitu ya, daripada ditunda-tunda karena takut akibatnya ya memang bisa seperti ini sih gitu. Ya biasanya memang nggak salah juga orang yang sudah telat banget terus habis itu hipertensinya udah terlalu tinggi dan terus habis itu udah merusak ginjal, memang ujung-ujungnya biasanya meninggal gitu ya. Nah hipertensi ini secara umum ada 2. Kalau hipertensi primer itu 90% nggak diketahui penyebabnya apa ya. Cara pengobatannya gimana? Modifikasi hidup, biasanya ya olahraga, exercise ya, terus diet rendah. Diet itu kalau ada bilang diet tuh maksudnya makanannya gitu ya, bukan harus diet sampai kurus banget gitu enggak ya. Maksudnya diet rendah garam. Biasanya nih orang-orang hipertensi suka minum seledri ya, di jus gitu. Seledrinya tuh kayaknya cepet banget, seledri yang gemuk banget tuh ya biasanya. Nah bisa juga pasti harus minum obat, itu udah pasti ya. Dan biasanya orang yang udah minum obat hipertensi itu seumur hidup, jadi nggak bisa berhenti. Misalnya tekanan darahnya udah balik lagi 120/70 berhenti gitu, enggak. Itu harus di-maintain segitu terus gitu. Ya, makanya biasanya konsultasi sama dokter, nanti dokternya lihat lagi apakah perlu diganti gitu. Ya, harus maintain. Biasanya jadi kayak mereka tuh kayak setiap hari mereka beli alat untuk tensi gitu, mereka lihat tensinya berapa. Ya. Berikutnya ada juga hipertensi sekunder.
Hipertensi sekunder nih akibat penyakit lain, ada penyakit ginjal, hormon, obat-obatan gitu ya. Nah itu ya cara pengobatannya diberesin dulu aja penyebabnya apa, barusan beres. Nah ini ada suatu mekanisme dalam tubuh kita yang mengontrol tekanan darah, namanya refleks baroreseptor. Ya, letaknya itu adalah di arteri karotid yang ada di leher itu, ya di sini nih, ini. Ya. Satu lagi sama ada di aorta, ya yang besar. Satu lagi sama ada di ginjal, ya jadi di 3 tempat itu. Jadi namanya suka dibilangnya sistem renin, angiotensin, aldosteron gitu. Ya, nanti kita lihat gimana mekanismenya. Nah ini mekanismenya, ya. Tadi udah bilang ya bahwa mekanisme ini adanya tadi di pembuluh darah yang ada di leher sini kan, arteri, karotid sama di aorta, ya. Berarti ingatnya kalau di sini kan berarti pembuluh darah, ya. Kalian lihat, berarti ini nanti akan berjalan mempengaruhi pembuluh darah lewat sini nih jalurnya, ya. Satu lagi, ya ini terus habis itu tadi kan dia ya, selamat pagi semuanya. Sebelumnya sudah pernah spot diagnosis 1 ya. Oke. Yang dalam spot diagnosis 2 ini kurang lebih sama ya. Kita sebenarnya melalui foto klinis kita coba mempengaruhi alfa 1 dan beta 1. Ya. Ada juga tadi kan dia bekerja di kelenjar adrenal juga ya. Kelenjar adrenal adanya di mana? Di ginjal ya. Jadi dia akan bekerja lewat jalur yang renin ini gitu. Ya. Gimana sih cara kerjanya refleks baroreseptor ini? Nah, kalau dia mengaktifkan syaraf simpatik, ya syaraf simpatik isinya apa aja kira-kira? Ada alfa 1, beta 1 gitu kan macam-macam ya. Nah, di sini kalau pembuluh darah udah bilang dari kemarin juga ingat. Kalau pembuluh darah berarti efeknya mana? Efek alfa 1. Efeknya apa? Vasokonstriksi. Kalau beta 1 yang terpengaruh efeknya apa? Peningkatan frekuensi dan kontraktilitas jantung gitu ya. Nah, di hipertensi ini yang berpengaruh ya. Kita lihat, kalau jadi gini, akibat tekanan darahnya turun, ya misalnya kita minum obat anti hipertensi, tekanan darahnya turun, ya. Akibatnya refleks baroreseptor yang tadi itu aktif. Dia mempengaruhi alfa 1 otomatis kan yang kemarin ingat nggak kalau tekanan darah turun, otomatis ada yang naik gitu, ya kayak ada aksi ada reaksi. Akibatnya dia mempengaruhi alfa 1, terjadilah vasokonstriksi. Vasokonstriksi menyebabkan resistensi perifer menjadi tinggi dan akibatnya tekanan darah naik. Bisa dimengerti sampai di sini? Ya. Nah, kalau terhadap beta 1, ingat beta 1 untuk apa? Meningkatkan kontraktilitas dan frekuensi jantung, ya. Akibatnya heart rate detak jantungnya naik. Stroke volume itu artinya banyaknya darah yang dikeluarkan dalam 1 menit. Ya otomatis dong jadi naik juga ya. Akibatnya cardiac outputnya yang keluar dari jantung juga banyak. Akibatnya tekanan darah naik. Bisa dimengerti? Ya. Nah ini yang terjadi di jantung dan pembuluh darah. Bagaimana dengan yang ada di ginjal? Ginjal yang terpengaruh adalah renin. Ya. Renin ini mengubah angiotensin nogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 jadi 2 itu dirubah oleh ACE ya namanya ya. Satu lagi akibat angiotensinnya naik, angiotensin 2 aldosteron naik. Akibatnya retensi air dan natriumnya jadi tinggi, volume darahnya naik, terus jadi tekanan darahnya juga ikut naik. Ya, jadi intinya dasarnya kalau berhubungan dengan ginjal itu kalau misalnya terjadi retensi air itu artinya jadi airnya ditahan gitu dalam tubuh. Ya, akibatnya volume darahnya jadi tinggi, itu nahan air terlalu banyak dalam badan, tekanan darah naik gitu sistemnya. Ya, oke kita ulang lagi dulu ya. Ini prinsip ini mesti ngerti nih. Ya, karena ini merupakan inti dari pengobatan obat anti hipertensi. Ya, jadi kalau tekanan darahnya turun, ya kita minum obat anti hipertensi nih, ya tiba-tiba tekanan darahnya drop banget, terjadilah efek mekanisme baroreseptor. Ya, dia berpengaruh terhadap mana aja? Pembuluh darah, jantung, satu lagi sama ginjal. Ya, yang di pembuluh darah dulu, dia sekarang mengaktifkan sistem
syaraf simpatik ya. Yang terpengaruh reseptor apa aja? Alfa 1 dan beta 1. Kalau alfa 1 terpengaruh, akibatnya vasokonstriksi. Terus habis itu resistensi perifernya naik, akibat tekanan darah naik. Oke, sekarang yang jantung ya. Kalau terpengaruh ke reseptor beta 1, akibatnya frekuensi dan kontraktilitas jantungnya tinggi ya, akibatnya heart rate-nya tinggi, cardiac output-nya tinggi, akibatnya tekanan darah tinggi ya. Sekarang ke ginjal. Ke ginjal yang terpengaruh apa? Renin. Renin itu gunanya mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 jadi 2 dirubah oleh angiotensin 2 kalau naik akibatnya aldosteronnya jadi naik. Akibatnya retensi air dan natrium tinggi. Akibatnya volume darahnya naik, tekanan darah naik gitu. Ya, ini sistem kerjanya mekanisme baroreseptor. Nah, penyebab hipertensi itu apa sih? Kenapa orang bisa hipertensi gitu ya? Nah, udah puter-puter yang tadi aja sih ya. Ingat pembuluh darah. Pembuluh darahnya kenapa kalau orang hipertensi? Vasokonstriksi, menyempit ya. Kalau jantungnya kenapa? Frekuensi dan kontraktilitasnya tinggi ya. Terus kalau volume darahnya meningkat ya. Ini penyebab hipertensi nih. Peningkatan satu lagi venous return ya. Venous return itu adalah darah yang kembali ke jantung ya. Ini penyebab hipertensi. Jadi kalau ditanya pengobatannya apa, ya udah kebalikannya ini semua gitu ya. Nah ini pengobatannya. Ingat, penyebab hipertensi terhadap pembuluh darah apa efeknya? Vasokonstriksi. Jadi kita kasih obatnya vasodilator untuk melebarkan ya. Masih ingat kemarin vasodilator obatnya apa aja? Golongan apa kemarin? Pasti anti angina, vasodilator. Masih ingat nggak? Golongan yang nitrat, yang ya, NO, nitrate oxide. Satu lagi sama golongannya calcium channel blocker, si pipin-pipin itu loh, ya, golongan dia ya. Oke, sekarang kalau terhadap jantung, penyebab hipertensi terhadap jantung, kenapa? Jantungnya jadi apa? Hipertensi, kontraktilitas dan frekuensinya tinggi, ya. Reseptor apa yang berpengaruh? Beta 1. Jadi kalau kita mau ngobatin, kita kasih beta blocker. Tujuannya menurunkan frekuensi dan kontraktilitas jantung, ya. Oke. Nah ini nanti cuma ditambahin ya. Ini nanti selain beta blocker, tadi kan kita udah tahu bahwa dalam hipertensi ini ada terpengaruh alfa 1 juga, ya. Nanti alfa 2 ada juga. Nanti kita beresin di belakang. Dan ingat tadi penyebab hipertensi kalau volume darahnya tinggi. Karena apa tadi volume darah tinggi? Karena ada masalah di organ tubuh yang mana? Ginjal. Ingat masih tadi penyebabnya di ginjal apa? Ada renin. Renin mengubah sini. Ini kalian lihat sini ya, sambil ngapalin nih, ya. Oke, renin mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. 1 jadi dirubah sama siapa? Terus kalau 2 naik akibatnya aldosteron. Kalau aldosteron naik retensi air dan akibatnya tekanan darah naik. Jadi kalau volume darahnya banyak banget, air banyak banget di badan, pengobatan hipertensinya gimana? Keluarin kan airnya kan? Cara mengeluarkan air paling cepat paling banyak lewat mana? Urin. Jadi obatnya diuretik ya, diuretik supaya pipis terus gitu. Banyak yang dikeluarin gitu. Jelas sampai di sini? Ya. Satu lagi ada penghambat angiotensin. Jalurnya tadi yang di adrenal, yang ada di gonjol adrenal gitu. Nah, dapat nggak nih prinsipnya? Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah ini tadi ingat-ingat ya yang saya waktu kemarin bilang nih, kalau ada hubungannya dengan arteri, berarti biasanya berhubungan dengan resistensi perifer, ya. Jadi kalau pembuluh darah di arteri ini, Oke, baik ya. Jadi kalau ada pelebaran vasodilatasi di arteri, ya,
ya. Berarti berhubungan sama resistensi perifer menjadi turun. Ya, gitu sistemnya. Kalau terjadi vasokonstriksi di arteri, akibatnya resistensi perifernya naik, gitu. Ya, prinsipnya dimengerti ya. Sebaliknya, kalau terjadi vasokonstriksi di vena, akibatnya venositatnya jadi tinggi. Ya, tapi kalau jadi vasodilatasi di vena, akibatnya tekanannya jadi turun, gitu. Ya, ingat gini aja, kalau misalnya kita lagi mau nyemprot air pakai selang kan, ya, kalau selangnya kita pencet, diameternya kan jadi lebih kecil, airnya lebih kencang atau enggak? Kencang berarti tekanan darah naik, gitu. Ya, jadi kita di sini butuhnya vasodilator. Begitu lebaran sedikit, airnya yang keluar sedikit kan, nggak kencang-kencang, jadi tekanan darah turun gitu sistemnya. Ya. Jadi tujuan dari pengobatan hipertensi, tadi berapa sistol sama diastolnya kalau hipertensi? 140 per 90 ya. Jadinya pengobatan hipertensi ya targetnya harus di bawah segitu. Ya. Oke. Oke, kita masuk yang pertama ya. Obat yang pertama diuretik. Diuretik ini tadi udah dibilangin buat apa kira-kira? Supaya urin ya, pipis-pipis terus ya. Berarti kalau ini bekerjanya pasti di ginjal ya. Nah, mekanismenya kerjanya tadi kita udah bilang. Kalau misalnya diuretik berarti menurunkan volume darah supaya tekanan darah turun ya. Jadi ekskresi natrium, air segala macam tuh diperbanyak gitu ya. Biar pipis terus lah, keluar terus gitu ya. Supaya volume plasmanya turun, kardiak output turun, tekanan darah turun gitu intinya ya. Jadi dia bekerja ini penampak ginjal ya. Kita ini yang kayak segitiga kecil ini kita ambil deh ini ya, kita lihat potongan ini supaya ini adalah nephron ya. Nah yang kuning ini kita perbesar lagi jadi seperti ini ya. Ini kerjanya diuretik ini di daerah sini ya, ini tepatnya lah di sini ya. Ada diuretik kuat, obatnya furosemid. Langsung hafalin aja ya. Diuretik kuat ini yang di Ansa Handler nih, ya Ansa Handler ya di sini yang naik. Terus abis itu dia adalah diuretik kuat, obatnya furosemid. Nyebut ya obatnya furosemid ya. Golongan yang kedua ini diuretik tiazid ya. Kalau namanya ada tiazid, dia ada juga hidroklorotiazid. HCT ya. Ini obat lumayan terkenal juga yang sering banget dipakai juga ini hidroklorotiazid HCT ya. Jadi dalam obat hipertensi itu biasanya first line-nya tuh dia. Jadi kalau ada apa-apa dokter pasti kasih dia dulu gitu. Ya. Ada juga amlodipin ya, dari golongan mana? Amlodipin kalsium channel blocker. Bekerjanya di mana? Vasodilator sama jantung ya, dia yang campuran. Ya, itu biasanya yang sangat sering gitu ya. Tapi kalau hidroklorotiazid ini first line-nya ya. Jadi pertama kali dokter kasih biasanya dia dulu. Satu lagi sama diuretik hemakalium. Obatnya apa? Spironolactone. Yuk, hafalin ya. Obat dari golongan diuretik. Satu, diuretik kuat. Obatnya namanya furosemid. Yang kedua, diuretik tiazid. Obatnya namanya hidroklorotiazid. Satu lagi, diuretik hemakalium. Obatnya spironolactone ya. Oke, diuretik kuat ya. Sistem kerjanya gini, namanya diuretik kuat. Berarti pengeluaran airnya benar-benar mau dikeluarin sekuat mungkin, sebanyak mungkin. Akibatnya natrium, kalsium, kalium keluar semuanya bareng-bareng, rame semua keluar. Ya. Kalau kalsiumnya banyak keluar, kalsium itu Ca, ya. Akibatnya Ca di badan jadi rendah. Hati-hati, nggak boleh dipakai orang yang penyakitnya osteoporosis, gitu. Ya. Satu lagi, kalium juga ikut keluar nih banyak karena diuretik kuat. Akibatnya badannya jadi hipokalemia, gitu. Ya. Obatnya furosemid. Jadi biasanya diuretik kuat ini dipakainya kalau orangnya lagi udem tuh bengkak gitu ya. Biasanya kelihatannya tuh dari kakinya kayak telapak kaki itu kayak gembung banget gitu ya. Biasanya biar cepat turun kita kasih diuretik kuat. Nah berikutnya adalah diuretik tiazid. Ini merupakan
pengeluarannya natrium dan lain-lainnya tuh sedang kecil dia, makanya dipakai sebagai first line ya. Nah dia tempat kerjanya di tubulus di stalagma sini. Nah ini kalau dia kali ya sakalnya ya. Ini cara kerjanya menghambat reabsorpsi Na ya. Jadi tadi natrium, kalsium, kalium itu kan mau dikeluarin gitu ya. Jadinya menghambat reabsorpsi gitu ya. Jadi dalam ginjal itu ada sistem mereabsorpsi lagi natrium, kalium. Jadi yang dihambat gitu supaya keluar semua ya. Ini ingat ya, obatnya adalah hidroklorotiazid, merupakan first line pengobatan hipertensi. Nah, karena kalsium, kalium, dan natriumnya dikeluarinnya sedikit, akibatnya jadi kalau dipakai pada orang yang osteoporosis nggak apa-apa, aman-aman aja gitu. Ya, hipokalemianya gimana? Ya sedikit lah, nggak apa-apa gitu. Ya. Nah berikutnya ada diuretik hemat kalium. Yang namanya hemat kalium berarti dia tuh ngeluarin kaliumnya sedikit-sedikit aja gitu. Berarti akibatnya kalium di badan numpuk banyak banget. Ya, makanya efek sampingnya adalah hiperkalemia gitu. Bisa dimengerti sampai di sini? Ya. Nah, obat ini menghambat reabsorpsi natriumnya, ya itu sedang. Jadi natrium yang keluar juga sedang-sedang aja. Nah, ini salah satu efek sampingnya dari spironolakton adalah ginekomastia. Jadi kayak payudaranya membesar gitu. Ya. Jadi biasanya obat-obat ini, obat hipertensi itu ada yang diberikannya satu tunggal, ada juga biasanya yang dikombinasikan dengan obat lain. Ya. Dah, dari golongan diuretik itu aja. Ulang lagi ya. Oke, dari golongan diuretik, ini tujuan golongan diuretik ngapain? Mengeluarkan air dari dalam badan ya. Kalau terhadap reabsorpsi natrium, kalium sama kalsium, dia buat apa? Menghambat ya, supaya maksudnya dia menurunkan hambatan itu ya, jadi supaya pada keluar semua. Oke. Golongan yang pertama adalah diuretik. Ya, obatnya namanya furosemid. Jadi dia dipakai pada kasus apa nih? Udah ya, keluarin natrium, kalsium, kaliumnya banyak sedikit? Banyak. Kalau kalsium keluarnya banyak, akibatnya orangnya nggak boleh dipakai untuk orang osteoporosis. Terus kaliumnya keluar banyak, akibatnya hiperkalemia ya, hipokalemia ya dalam badan ya akibatnya. Oke. Nah terus habis itu yang kedua dari golongan diuretik tiazid. Obatnya namanya diuretik. Sebelumnya obat ini apa? First line ya, dipakai pertama kali ya. Pengeluaran natrium, kalsium sama ininya gimana? Kecil ya. Oke. Yang ketiga obatnya namanya diuretik hemat kalium. Berarti kalium yang dikeluarin sedikit, akibatnya di badan jadi banyak. Jadi akibat efek sampingnya hiperkalemia. Salah satu lagi efeknya apa? Ginekomastia ya, payudaranya membesar. Oke, obatnya namanya spironolakton ya. Dah ya, di satu golongannya di di golongan diuretik ya. Oke, berikutnya sekarang penghambat adrenergik atau simpatolitik simpatik inhibitor ya. Mekanisme kerjanya ini di mana? Di organ tubuh yang mana? Barang ini adanya di mana? Ingat nggak tadi? Di sini ya. Dia memang akan berpengaruh terhadap jantung dan pembuluh darah pastinya. Ya, ingatnya pokoknya kalau udah ada namanya ada adrenergik gitu ya, itu biasanya pasti ada alfa 1, beta 1 gitu yang kayak gitu-gitu. Ya ingat, alfa 1 bekerjanya di mana? Pembuluh darah. Kalau beta 1 jantung. Ya udah kita main-main di situ. Ya. Nah, ini ada beberapa ya. Sebenarnya ada 3 sih. Jadi ada alfa 2 blocker ya, itu bekerjanya di sentral. Alfa 2 ya. Nah, kalau alfa 2 itu di sentral. Terus ada juga penghambat. Kalau ada namanya blocker tuh penghambat ya semuanya ya. Nah, penghambat syaraf adrenergik. Kalau syaraf adrenergiknya obatnya resepin sama guanidin. Ya. Ada juga penghambat reseptor. Nah, kalau reseptor ya kan reseptor alfa 1, beta blocker ataupun alfa 1 dan beta blocker campuran.
Ya, ini obatnya secara garis besar. Jadinya ulang ya, penghambat adrenergik. Obatnya dari alpha 2 blocker. Kerjanya di mana? Sentral. Obatnya namanya clonidine sama methyldopa. Kalau yang kedua obatnya penghambat syaraf adrenergik. Obatnya namanya reserpin sama guanidine. Yang ketiga, dia menghambat reseptor adrenergik ya. Kalau reseptor alpha 1, ingat alpha 1 blocker itu obatnya semuanya berakhiran dengan sosin. Ya, ingatnya pembuluh darah kan bentuknya kayak sosis. Ya, jadinya dia berpengaruh. Namanya obatnya sosin gitu, kayak sosis. Pengaruhnya ke alpha 1. Ya, kalau beta blocker, cluenya apa obatnya? Olol yang ketawa-ketawa itu ya. Iya ya, beta blocker berpengaruh terhadap jantung. Ya. Nah, ada juga campuran nih alpha 1 sama beta blocker. Contoh obatnya apa? Labetalol sama carvedilol ya, dia termasuk yang olol juga sih gitu. Ya. Jadi 3 golongan ini. Oke, ini tadi kita udah bilang ya, kalau alpha 2 blocker kerjanya di sentral. Obatnya contohnya clonidine dan methyldopa ya. Dia menghambat reseptor alpha 2 blocker. Yang kedua, menghambat syaraf adrenergik. Syaraf berarti obatnya reserpin sama guanidine ya. Oke, ini alpha 1 blocker. Berpengaruh terhadap apa alpha 1? Pembuluh darah. Berarti obatnya cluenya berakhiran dengan sosin ya. Nama obatnya kira-kira apa aja? Baca yuk. Yang mesti dipikir lah kalian komentar kalau ujian lihat aja ada sosin-sosinnya itu berarti alpha 1 gitu, alpha 1 blocker ya. Ingat semua nah tadi alpha 1 efeknya adalah vasokonstriksi. Berarti obat ini penghambat alpha 1 kan, alpha 1 blocker. Berarti tujuannya untuk vasodilatasi. Ingat kalau vasodilatasi menyebabkan efek sampingnya apa? Pusing ya, pelebaran pembuluh darah di otak itu akibatnya pusing ya. Jadi hati-hati orangnya tuh kalau biasanya baru minum dosis pertama dia bisa pusing, bisa jatuh gitu ya, karena low blood pressure dan langsung. Oke, golongan ini udah tahu ya, golongan beta blocker ya, yang pertama terus ya. Semuanya belakangnya ada lolnya. Masih ingat yang kemarin golongan beta blocker terdiri dari apa aja? Non selektif. Iya, kalau non selektif obatnya namanya propranolol ya. Kalau yang selektif atenolol sama metoprolol ya. Kalau non selektif itu penghambatnya apa? Beta 1 sama beta 2 ya. Beta 2 berpengaruh terhadap broadcast ya. Maka nggak boleh dikasih pada orang yang asma gitu ya. Jadi orang asma yang hipertensi nggak boleh pakai golongan ini gitu. Ya, yang non selektif. Oke. Jadi kalau beta blocker sistem kerjanya gimana dia? Mekanisme kerjanya? Enggak ya, dia bekerjanya terhadap jantung. Jadinya menurunkan apa obat antihipertensinya? Beta blocker menurunkan frekuensi dan kontraktivitas dari jantung. Akibatnya cardiac outputnya turun, tekanan darah turun. Ya. Oke, kalau campuran ya berarti dia campuran ini berarti dia menghambatnya alpha 1 dan beta 1. Alpha 1 berpengaruh terhadap apa? Pembuluh darah, berarti dia jadi jadi obat ini jadi vasodilatasi. Terus habis itu dia berpengaruh juga terhadap beta 1. Efeknya jadinya menghambat beta 1 blocker. Jadi frekuensi dan kontraktilitasnya turun, akibatnya tekanan darah turun ya. Obat ini ya gitu lah kira-kira ya, ini nggak usah dihafalin lah buat apa aja. Sampai di sini bisa dimengerti? Bingung nggak nih? Ngikutin aja ya, pokoknya ngikutin ya. Pokoknya kalian intinya gini aja, tahu prinsipnya. Semua reseptor ataupun cara kerjanya tuh dasar fisiologinya seperti apa, pengobatannya sebaliknya kita biasanya ya. Oke, ini sekarang golongan yang berikutnya ya, vasodilator.
Vasodilator namanya dia vasodilator berarti melebarkan pembuluh darah ya, langsung efeknya benar-benar di pembuluh darah ya. Makanya kalau terjadi vasodilatasi, tujuannya berarti vasodilatasi di pembuluh darah ya. Salah satunya kalau terjadi vasodilatasi di arteri, akibatnya apa? Resistensi koneksinya turun, tekanan darah turun gitu ya. Nah ini obatnya dibaca aja, obatnya apa aja? Nitroprosin, hidralazin, minoxidil, sama satu lagi vasodilator yang campuran apa? Kalsium channel blocker ya, yang si Ipin ini ya, dia campuran nih, ini yang kemarin ya. Nah dari ketiga obat ini yang agak highlight ini minoxidil ya. Minoxidil ini efek sampingnya adalah hirsutisme, artinya jadi berambut orangnya ya, tumbuh rambut di mana-mana lah gitu. Makanya minoxidil ini selain untuk anti hipertensi dipakai juga untuk terapi kebotakan biasanya ya. Nah biasanya tapi dioles ya, bentuknya sistemnya topikal gitu. Oke, kalsium channel blocker yang kemarin ya, golongannya apa aja? Si Ipin itu golongannya apa aja? Dihidropiridin ya, jadi golongannya Ipin ya, obatnya apa masih ingat? Nifedipin sama Nifedipin. Nah terus kalau satu lagi golongan non DHP, obatnya Vedapamil sama Milviasen ya. Jadi namanya kalsium channel blocker. Jadi mekanisme kerjanya menghambat masuknya kalsium ke dalam pembuluh darah ya. Nah kalsium masih ingat gunanya apa kalsium? Vasokonstriksi ya, mau vasokonstriksi ataupun mencegah vasokonstriksi di otot juga ya. Akibatnya kalau terjadi di pembuluh darah vasokonstriksi, tapi ini blocker ya. Kalau blocker berarti akibatnya dia vasodilatasi ya, akibatnya resistensi perifernya turun, tekanan darah turun. Kalau di jantung, lagi-lagi jantung udah pasti pas apa? Kontraktilitas dan frekuensinya turun, tekanan darah turun gitu ya. Jadi kalau kalsium channel blocker kerjanya di pembuluh darah dan jantung. Campuran dia ya. Yang murni apa? Tadi pembuluh darah doang. Yang kemarin tuh yang golongannya ya, yang dimasukin di bawah lidah apa? Nitrogliserin ya. Ingat-ingat ya, nih buat ujian nih, kalian nih. Oke. Ya, dicerna dulu deh. 10 detik. Ya. Oke, golongan berikutnya yang terakhir adalah inhibitor angiotensin. Ya. Bekerjanya namanya ada angiotensin. Angiotensinnya berarti bekerjanya di ginjal ya, jalur yang kanan tadi ya. Ginjal. Masih ingat? Cara kerjanya gimana? Pertama kali angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dirubah oleh renin. 1 jadi 2 dirubah oleh ACE. Terus kalau keduanya naik akibatnya aldosteron tinggi, akibatnya resistensi natrium dan airnya jadinya tinggi, akibatnya tekanan darah tinggi ya. Nah ini cara meninggikan tekanan darah lah ibaratnya ya. Nah sekarang ya dia juga berpengaruh ke pembuluh darah ya, vasokonstriksi. Nah ini jalurnya sini. Nah sekarang kalau ditanya obat anti hipertensinya buat menurunkannya kerjanya di mana ya? Kita kerjanya nih obat yang pertama adalah ACE inhibitor ya, di sini nih ACE inhibitor namanya, berarti ACE-nya nggak aktif, dihambat ya. Akibatnya angiotensin 2-nya tidak terbentuknya sedikit. Akibatnya aldosteronnya turun, resistensi air dan NA-nya turun, tekanan darah turun ya, sistemnya itu. Satu lagi ada namanya golongan ARB ya. ARB ini kerjanya menghambat angiotensin 2 ya, supaya nggak menghambat angiotensin 2 ya. Akibatnya ya udah bawah-bawahnya nggak terbentuk nih kebalikannya semua gitu. Bisa dimengerti cara kerjanya di sini ya. Ya ini cara kerjanya ya. 1 ACE inhibitor
Obat ini golongannya ini clue-nya ini anak ya, cowok ini tuh lahirnya di 1 April dan dia selalu kalau main kartu selalu dia andalannya kartunya as ya. Jadi ingatnya dia lah, pokoknya cowok ini lahirnya di 1 April di bulan April sama dia suka banget main kartu, andalannya kartu as ya. Jadi kalian ingatnya oke, dia ini dia tuh suka banget batuk terus sepanjang hidupnya, intinya gitu ya. Jadinya kalau kalian ingat ACE inhibitor berarti obat dari golongan ini semuanya berakhiran dengan pril ya, captopril, lisinopril, enalapril gitu ya, semuanya pril. Efek sampingnya apa? Batuk ya. Terus abis itu ya, jadi dari kartu asli jadi dari ACE inhibitor gitu ya. Gampang ya, yang ini golongan gampang nih, pasti ingat nih golongan 2 ini terakhir gampang ya. Satu lagi dari ARB. ARB ini adalah angiotensin 2 reseptor blocker ya. Kalau angiotensin 2 dihambat, akibatnya terhadap aldosteron jadi turun. Terus kalau aldosteron turun, retensi air dan NA